Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak Krisnanda sebagai dosen mata kuliah Bisnis Syariah dan teman-teman yang saya banggakan. Marilah kita ucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karenanya lah kita dapat mengikuti perkuliahan hari ini walaupun dilaksanakan secara daring melalui video ini. Saya dari kelompok 4. Kelompok saya ini akan menjelaskan tentang pegadaian syariah. Ada beberapa materi yang akan dibahas oleh kelompok saya. Sebelum masuk ke materi, marilah kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Habib Aulia Rahman sebagai moderator yang akan memimpin jalannya diskusi dari awal sampai akhir. Dan ada dua presentator dari kelompok saya. Presentator pertama yaitu Bayu Putra Ardani, dan presentator kedua ada Putri Himatun Nafis. Langsung saja masuk ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Bayu Putra Ardani. Kepada Bayu saya persilahkan. Pengertian pegadaian syariah. Dalam Islam, gadai dikenal dengan istilah ar-rahn, yaitu suatu perjanjian untuk menahan sesuatu barang sebagai jaminan atau tanggungan utang. Pegadaian atau ar-rahn adalah perjanjian di mana aset berharga digunakan sebagai jaminan atas utang. Contohnya seperti saya meminjam uang di pegadaian, maka saya harus menjaminkan barang berharga saya, contohnya emas, BPKB motor, sertifikat rumah, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar hukum pegadaian. Dasar hukum rahn atau gadai dapat merujuk pada dalil-dalil yang didasarkan pada Al-Quran, hadis, ijma, dan fatwa DSN MUI. Dasar hukum tentang rahn di dalam Al-Quran dapat dilihat dalam Quran Al-Baqarah ayat 283, yang artinya, jika kalian dalam perjalanan dan tidak mendapatkan seorang pencatat hutang piutang, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang, atau orang yang memberi pinjaman meminta barang jaminan yang bisa disimpan untuk menjamin hutangnya. Yang selanjutnya, fatwa DSN MUI juga dapat dijadikan sebagai rujukan dalam melakukan transaksi gadai, diantaranya Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25 tahun 2000 tentang rahn, Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 26 tahun 2000 tentang rahn emas, Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 68 tahun 2008 tentang rahn tasjili. Fatwa ini dijadikan rujukan yang berlaku umum dan mengikat bagi masyarakat yang bertransaksi di pegadaian syariah. Baik, materi tadi telah selesai disampaikan atau dijelaskan oleh Bayu Putra Ardani. Mari kita masuk ke materi yang selanjutnya yang akan dibahas oleh Putri Himatun Nafis. Kepada Putri Himatun Nafis, saya persilahkan untuk menjelaskan dan memaparkan materinya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai akad gadai. Harta yang dijadikan jaminan disebut al-marhun. Harta agunan harus diserahkan oleh ar-rahin atau orang yang mengajukan barang sebagai jaminan kepada al-murtahin, yakni yang meminjamkan sesuatu, setelah terpenuhinya perjanjian ran atau gadai. Penyerahan tersebut akan menghasilkan surat berharga yang berada di bawah kendali al-murtahin. Apabila harta jaminan meliputi barang milik pribadi seperti televisi dan barang elektronik, perhiasan, maka pengalihan dilakukan dengan melepaskan barang jaminan tersebut kepada penerima jaminan atau al-murtahin. Contohnya adalah seperti ini. Ketika ada orang yang ingin menggadaikan barang demi mendapatkan sejumlah uang, orang ini dinamakan sebagai al-rahin atau orang yang ingin menggadaikan barangnya. Nah, barangnya misalkan contohnya adalah sebuah laptop. Nah, laptop inilah yang dinamakan barang jaminan atau al-marhun.
Kemudian Al-Rahin menyerahkan barang jaminannya atau laptopnya tadi kepada Al-Murtahin atau orang yang akan meminjamkannya uang, misalkan uangnya 10 juta. Nah, uang 10 juta ini yang dinamakan harta agunan. Jadi Al-Murtahin atau orang yang akan meminjamkan uang tadi akan mendapatkan almarhun atau barang jaminannya, dan Al-Murtahin akan memberikan sejumlah uang kepada Al-Rahin sebagai gantinya. Nah, akad ini akan menghasilkan surat yang berada di bawah kendali Al-Murtahin atau orang yang meminjamkan uang tersebut. Jika Al-Rahin tidak bisa melunasi hutangnya yang berupa uang 10 juta tadi, maka Al-Murtahin berhak untuk menjual laptop tadi sebagai barang jaminan dari Al-Rahin. Namun, barang jaminan atau almarhum ini harus benar-benar milik pribadi Al-Rahin. Jadi bukan milik orang lain dan juga bukan barang yang tidak bisa diperjualbelikan kembali. Jika barang jaminan tersebut merupakan real estate seperti rumah, tanah, dan lain-lain, maka yang harus diserahkan Al-Rahin kepada Al-Murtahin contohnya adalah sertifikat tanah, sertifikat kepemilikan dari benda tersebut. Kemudian, apa sih perbedaan gadai syariah dan gadai konvensional? Pegadaian syariah dan konvensional adalah dua sistem pegadaian yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip yang berbeda. Nah, perbedaannya diantaranya adalah menurut dasar hukumnya. Pegadaian syariah berlandaskan hukum-hukum Islam. Namun, pegadaian konvensional tidak terikat pada prinsip agama tertentu. Yang kedua adalah menurut prinsip utamanya. Pegadaian syariah mengutamakan prinsip bagi hasil dan keadilan, sementara pegadaian konvensional berfokus pada pembayaran bunga yang ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga adalah menurut mekanisme operasionalnya. Pegadaian syariah menggunakan skema kepemilikan bersama, sementara pegadaian konvensional menggunakan skema kepemilikan tunggal. Lalu yang keempat, menurut produk dan layanannya. Pegadaian syariah biasanya menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sementara pegadaian konvensional menyediakan produk dan layanan yang berorientasi pada sistem bunga. Yang kelima adalah menurut tujuan akhirnya. Pegadaian syariah bertujuan untuk menciptakan keselarasan antara aktivitas ekonomi dan prinsip-prinsip agama Islam. Sementara pegadaian konvensional lebih terfokus pada pertumbuhan ekonomi dan keuntungan finansial. Selanjutnya yakni pengelolaan dana pegadaian syariah. Pengelolaan dana pegadaian syariah diatur secara ketat untuk memastikan bahwa dana diinvestasikan dan dikelola sesuai dengan prinsip syariah Islam. Selain itu, pegadaian syariah juga harus menjamin transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan ketat terhadap penggunaan dana dengan memberikan laporan keuangan yang jelas kepada pemegang saham atau pemilik modal. Itulah tadi presentasi dari kelompok 4. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi apa yang kami presentasikan, teman-teman dapat mengunjungi forum diskusi yang ada di Sunan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi atau ada yang kurang jelas, kelompok kami minta maaf. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.